Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Jumpa lagi dengan saya, Nas Ana Nistiandani, Magister Keperawatan dari Departemen Keperawatan Medikal Bedah, Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Semoga pada pagi hari ini kondisi kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang standar operasional prosedur pemeriksaan fisik genitalia eksternal pada pria. Mau tahu bagaimana langkahnya? Baik, akan kita mulai. Ya, standar operasional prosedur dari pemeriksaan genitalia laki-laki ini meliputi ada beberapa poin. Langkah yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu definisi dan tujuan dari standar operasional prosedur ini. Kemudian, bagaimana persiapan klien? Kemudian yang ketiga adalah persiapan alat. Yang keempat adalah tahap kerja atau tahap inti. Baik, kita lanjut. Yang pertama adalah definisi dari standar operasional prosedur ini. Definisinya merupakan pemeriksaan fisik yang dilakukan secara komprehensif, yaitu meliputi dari organ penis dan skrotum. Lalu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui kelainan fisik genitalia eksternal pada laki-laki yang ditemukan pada pasien. Jadi itu tujuannya. Jadi tujuan dari pemeriksaan fisik ini adalah kita melihat kelainan pada organ genitalia yang eksternal, bukan yang internal. Baik. Selanjutnya adalah persiapan klien. Persiapan klien yang pertama adalah kita melakukan perkenalan. Di perkenalan ini kita mengucapkan salam, kemudian kita kenalkan diri perawat, kemudian identifikasi klien dengan memeriksa identitasnya dengan secara cermat. Identitasnya meliputi apa? Dari nama, usia, jenis kelamin, status pernikahan, kemudian keluhannya apa. Jadi itu yang harus kita kaji untuk di awal. Langkah berikutnya adalah langkah kedua, yaitu kita memberikan penjelasan. Langkah penjelasan ini adalah maksudnya menjelaskan prosedur tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian kita berikan kesempatan kepada klien untuk bertanya, dan jika ada pertanyaan dari klien maka harus kita jawab seluruh pertanyaan tersebut. Kemudian langkah ketiga adalah menjaga privasi dan memberikan posisi. Jadi ada privasi dan ada posisi. Jadi privasinya adalah karena ini berkaitan dengan pemeriksaan organ genitalia, maka tentunya privasi pasien harus sangat betul kita jaga. Jadi privasinya dengan misalnya kita memasangkan selimut, kemudian atau kita tutup tirai, kemudian cukup hanya pasien dan perawat pemeriksa saja yang ada di ruangan tanpa didampingi oleh yang lain. Jadi harus dijaga privasinya. Kemudian yang kedua adalah posisi. Jadi posisi pasien harus aman dan tentunya posisinya juga harus nyaman. Kemudian langkah keempat adalah kita persilahkan pasien untuk berkemih terlebih dahulu atau membuang air kecil. Maksudnya apa tujuan dari pasien disarankan untuk BAK ini? Tujuannya adalah ketika kita melakukan pemeriksaan genitalia, maka tidak akan terganggu oleh karena adanya bladder yang penuh atau vesika urinarinya sudah penuh, sehingga pasien ketika kita lakukan pemeriksaan, pasien ingin berkemih. Karena area genitalia laki-laki sudah kita pelajari dalam review sebelumnya berkaitan dengan urogenital. Jadi berkaitan dengan sistem perkemihan dan juga dengan sistem genitalia. Jadi klien diminta untuk BAK terlebih dahulu. Selanjutnya adalah apa? Intinya adalah persiapan alat. Persiapan alat yang pertama adalah siapkan bed pasien. Jadi tindakannya di ruangan, jadi kita siapkan bed. Nanti kalau pemeriksaannya posisinya bisa duduk atau bisa berdiri, jadi tetap harus kita persiapkan tempat untuk pasien. Salah satunya adalah bed pasien. Kemudian yang kedua adalah kita gunakan handscoon. Nah, kita bisa menggunakan handscoon ya. Di gambar sudah ada handscoon, ini saya juga sudah menyiapkan handscoonnya. Kemudian alat yang berikutnya adalah senter. Jadi ini ada senter, jadi kita sudah mempersiapkan senter. Jadi ini untuk alatnya. Baik, selanjutnya adalah tahap kerja, yaitu ada 4 tahap
dalam tahap kerja ini, yang pertama adalah tahap prainteraksi, yang kedua adalah orientasi, yang ketiga tahap bekerja atau tahap intinya, dan yang keempat adalah terminasi. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah tahap prainteraksi. Nah, tadi sudah di awal kita kan sudah persiapan, kita sudah mulai BHSP. Tapi kalau di tahap prainteraksi ini sudah lebih mendalam lagi, karena kita akan mengecek yang pertama adalah status keperawatan pasien atau status kesehatan pasien. Statusnya apakah sudah ada di rekam medis. Jadi kita harus lihat dulu, mengecek tentang status pasien. Kemudian yang kedua adalah mencuci tangan. Jadi kita melakukan 6 langkah cuci tangan. Kemudian yang ketiga adalah kita persiapkan alat-alat tadi yang dibutuhkan, maka perlu kita persiapkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah tahap orientasi. Tahap orientasi ini kita sampaikan lagi ke pasien, kita sampaikan salam ke pasien. Misalnya, selamat pagi Ibu, tadi kita sudah bertemu di depan. Nah, lalu sekarang kita akan melakukan tindakannya. Jadi, sudah siap G? Nah, nama Ibu siapa? Jadi kita gali lagi. Jadi sambil di tahap orientasi ini, kita sambil memastikan identitas pasien. Kalau di prainteraksi kita mengecek statusnya, di tahap orientasi kita pastikan lagi namanya, sapaannya sesuai dengan statusnya. Jadi takutnya dikhawatirkan nanti pasiennya ada 2 nama pasien yang sama. Jadi jangan sampai kita salah ke pasiennya. Jadi harus dipastikan dulu. Kemudian di tahap orientasi yaitu kita jelaskan lagi tujuan detail dan prosedur tindakan. Jadi tujuannya apa? Bapak, tindakan ini akan dilakukan kurang lebih selama 15 menit. Tujuannya adalah untuk memeriksa apakah ada gangguan pada sistem genitalia pada Bapak, sesuai dengan keluhan yang sudah Bapak sampaikan di awal. Jadi begitu untuk kontraknya. Kemudian lakukan inform consent. Nah, jika Bapak dan Ibu setuju, maka harap untuk melakukan atau mengisi lembar inform consent jika ada lembar inform consent. Dan jika pasien bersama keluarga, maka kita harus kontrak juga dengan keluarganya. Jadi kita sampaikan ke keluarga dan ke pasien. Lalu kita sampaikan ke pasien ketika tindakan apakah pasien mau didampingi atau pasien cukup sendirian di ruangan. Seperti itu. Baik, ketika sudah tahap orientasi atau tahap kedua di cara kerja ini kita lakukan, maka kita masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap bekerja. Di mana tahap bekerja ini ada 2 hal yang akan kita periksa di dalam sistem genital pada laki-laki, yaitu pemeriksaan penis, dan yang kedua adalah pemeriksaan skrotum. Nah, jadi dua organ eksternal ini yang akan kita lakukan pemeriksaan. Kemudian, tahap yang keempat adalah terminasi atau mengakhiri kegiatan. Jadi, di tahap terminasi ini akan ada kesimpulan, kemudian kita berikan reinforcement positif kepada pasiennya, kemudian kita kontrak waktu kepada klien untuk pertemuan berikutnya, dan yang keempat kita akhiri. Nah, sebelum kita ke tahap terminasi, maka kita bahas dulu tentang tahap bekerja. Oke. Ya, tahap kerja atau inti dari prosedur dari tindakan. Yang pertama adalah pemeriksaan penis. Nah, pada pemeriksaan penis ini kita pastikan pasien dalam posisi berdiri atau duduk sehingga penis dan skrotumnya pada posisi bebas. Maksudnya pada posisi bebas adalah kita bisa si perawat mampu mengakses untuk melakukan pemeriksaan di area genital tersebut, khususnya di pemeriksaan penis ini. Baik. Tahap pertama, kita gunakan handscoon. Baik, sebelumnya kita persiapan, tadi sudah saya sampaikan ya, kita gunakan handscoon. Cukup handscoon bersih, tidak apa-apa. Ya, jadi sudah menggunakan handscoon.
Tahap pertama kita gunakan handscoon. Pastikan perawat memakai handscoonnya dan posisi pasien sudah dalam posisinya ya. Tadi kita sudah mencuci tangan di awal, kemudian langkah yang kedua adalah melakukan inspeksi pada penis. Ya, ini yang kemarin ini ya jadi ini adalah organ genitalia pada laki-laki yang kita bisa lihat secara eksternal. Ini adalah penis, yang di sini adalah skrotum. Jadi dari penoskrotal, jadi pada bagian pangkal dari pertemuan skrotum di sini dengan penis, ini adalah area penoskrotal. Jadi di sini adalah area penis sampai di depan. Nah, di depan ini di ujung akhir pada penis seharusnya secara normal ada yang kita sebut dengan meatus uretrae atau ada lubang uretrae. Nah, jadi yang pertama inspeksi yang kita lakukan adalah kita cek, kita lihat apakah ada edema atau pembengkakan. Nah, biasanya pada pasien-pasien yang memiliki gangguan penyakit lainnya yang mengalami edema anasarka atau edem pada seluruh tubuh biasanya juga mempengaruhi pada area genitalianya. Salah satunya adalah penis. Jadi bisa terjadi pembengkakan. Kita cek apakah ada pembengkakan. Kemudian, jika ada inflamasi atau ada obstruksi vena-vena sekitar area penis ini, maka ini menyebabkan edema lokal. Jadi bisa kita lihat secara umum pasien mengalami edema atau tidak. Jika tidak ada edema anasarka tapi di sini ada edema, maka kita harus lihat kemungkinan bisa terjadi inflamasi atau terjadi infeksi yang menyebabkan obstruksi di vena-vena sekitar dari penis ini. Kemudian selanjutnya adalah kita menuju ke tetap di penis. Yang kita perhatikan adalah adanya contusio atau memar. Nah, memar pada area penis bisa diakibatkan karena apa? Karena adanya cedera, misalnya tadi kecelakaan, lalu lintas, terbentur. Jadi kalau ada contusio berarti akan ada meninggalkan jejak, misalnya tanda seperti memar karena ada cedera pada pembuluh darahnya sehingga berwarna kehitaman atau kebiruan seperti itu. Kemudian adalah adanya fraktur. Kita lihat apakah ada fraktur pada korpus ya. Jadi area penis di sini adalah kita lihat sepanjang korpusnya ya. Kita lihat apakah ada fraktur. Biasanya sangat sulit kalau untuk memeriksa fraktur maka perlu dilakukan pemeriksaan atau pembedahan terlebih dahulu. Nah, namun kalau kita bisa lihat dari fraktur dan jadi kalau kita mau mengindikasikan fraktur, kita lihat kondisinya apakah ada kontusio. Nah, itu dan tanda pembengkakan. Nah, jadi itu bisa menjadi indikasi kemungkinan adanya fraktur. Kemudian ulkus penis ya, apakah ada dari misalnya karena sifilis bisa mengakibatkan terjadinya ulkus, kemudian limfogranuloma, kemudian ada herpes herpes ya, ada herpes, kemudian sindroma Behcet. Jadi itu bisa menyebabkan adanya ulkus pada penis. Jadi akan terlihat ulkus di sekitar penis. Kemudian setelah kita melihat inspeksi penis, kemudian kita lanjut perhatikan preputium. Nah, kalau seperti ini, ini ada kulit yang menutupi. Jadi ujung ini adalah gland penis ya. Batas di sini adalah gland penis. Ya, ini gland penis, ini adalah bagian korpusnya. Nah, gland penis ini kalau pada pasien yang belum dihitan, maka preputium kulitnya ini akan menutupi area gland penis. Ya, kita perhatikan pasien sudah dihitan atau belum. Jika pasien sudah dihitan, maka otomatis gland penisnya akan terlihat. Namun, jika belum dihitan, maka perlu kita lakukan inspeksi. Apakah ada pimosis, parapimosis, ada hipospadia atau epispadia. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu pimosis. Pimosis adalah apa? Ketika preputium ini menutupi perlengketan preputium, jadi tidak bisa ditarik ke belakang, ke arah ventral. Jadi terjadi perlengketan. Biasanya kalau anak-anak usia 1-3 tahun itu masih normal. Namun kalau pada usia semakin besar jika tidak dihitan,
khawatirnya menutupi, jadi kotoran akan menempel di area gland penisnya, jadi takut terjadi peradangan, infeksi, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah parapimosis. Kalau parapimosis kita bisa menarik preputium, tapi untuk kembali menutup lagi gland penis ini terjadi tidak bisa lagi menutupi, jadi itu disebut parapimosis. Kemudian kita lihat meatus uretrae. Nah, ini normalnya berada di ujung gland penis, ya, normalnya. Namun, bisa terjadi hipospadia atau epispadia. Kalau epispadia, meatus uretra di sini berada di atas, ya, berada di bagian korpus, bisa di bagian korpus, pokoknya dia di bagian atas. Kalau hipospadia bisa sedikit turun atau di bagian korpus. Nah, jadi bisa terjadi epispadia di area bawah, ya. Jadi seperti itu bedanya hipospadia dan epispadia. Kemudian selanjutnya, maaf, kalau hipospadia dia ada di bagian bawah, kalau epispadia di bagian atas. Baik, selanjutnya adalah kita akan melakukan palpasi. Ya, setelah kita melakukan inspeksi, maka kita akan langkah ketiga adalah kita melakukan palpasi. Minta pasien untuk membuka preputiumnya, ya. Jadi minta penderita membuka preputium, kemudian kita perhatikan apakah tadi sudah kita buka. Nah, kalau untuk yang keempat ini tadi sudah dilihat ya, pimosis, parapimosis, hipospadia, dan epispadia. Langkah yang keempat adalah apa? Kita mempalpasi Ya. Langkah keempat, kita akan melakukan palpasi. Ya, palpasi yang keempat adalah palpasi sepanjang korpus penis. Ya, kita akan mempalpasi sepanjang korpus penis pada bagian ventralnya sepanjang korpus ini. Kita lakukan palpasi di sini. Kemudian apakah kita rasakan apakah ada nodul atau adanya plak, ya. Jadi kita palpasi dari area penoskrotalnya, kita palpasi apakah ada nodul atau ada plak atau ada massa pembengkakan. Jadi jika ada nodul, ada massa, maka kita harus kita catat apakah sebesar apa pembengkakannya, konsistensinya seperti apa, lunak atau tidak. Jadi harus dicatat. Selanjutnya langkah kelima adalah kita mempalpasi dengan cara tekan gland penis. Jadi gland penis di bagian depan ini kita lakukan tekanan, yaitu menggunakan ibu jari dan telunjuk untuk membuka dan memeriksa uretra terminal. Jadi tadi ya gland penisnya, jadi kita buka, jadi seperti ini. Kita buka gland penisnya, kita lihat uretra terminal, area uretranya. Nah, apakah di sini ada discharge atau pengeluaran cairan, kemudian adakah tanda-tanda kemerahan, tanda-tanda infeksi, peradangan. Jadi kita kaji di sini ya, atau ada luka. Jadi harus kita rasakan, kita cek. Kemudian jika ada pembengkakan, maka sama, kita kaji bagaimana konsistensinya, besarnya seperti apa, seperti itu. Ada kehambatan, apakah ada pengeluaran discharge-nya, apakah darah, apakah cairan lain. Nah, itu perlu diperiksa. Kemudian yang terakhir adalah kita melakukan jika ada discharge, ya. Langkah yang keenam adalah ketika ada cairan yang keluar, maka jika memang mau melakukan pemeriksaan lanjutan, maka kita tampung dengan menggunakan tempat spesimen, kita tampung, kemudian akan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut di pemeriksaan laboratorium. Jadi itu untuk pemeriksaan dari penis, ya. Jadi dari penis ini sudah pemeriksaan yang pertama. Selanjutnya adalah dengan posisi yang tetap sama. Selanjutnya adalah pemeriksaan dari skrotum, ya. Pemeriksaan skrotum. Yang pertama,
Yang pertama, selanjutnya adalah kita akan melihat masih dengan menggunakan handscoon atau menggunakan sarung tangan, kita regangkan kulit skrotum di antara jari-jari untuk menilai dinding skrotumnya, ya. Jadi skrotumnya berarti di area sini ya. Nah, ini tadi penis, berarti ini adalah skrotum ya. Nah, di sini kita regangkan di antara jari-jari untuk menilai skrotum. Jadi kita regangkan di sini, meregangkan ya. Jadi seperti ini ya, kita regangkan, kita nilai kulitnya apakah di sini apakah ada ruam kah, kemudian apakah ada skabies, kemudian sekalian ya kita lihat di area sini kan, di atas sini kan ditumbuhi bulu-bulu. Nah, itu apakah ada kutu, jadi berkaitan nanti di kulitnya apakah ada skabies, kemudian apakah ada ruam, jika ada bagaimana teksturnya, kemudian lebarnya seperti apa, luasnya seperti apa, itu harus dicatat. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi skrotum. Nah, tadi yang kita lihat adalah yang pertama adanya edema. Ya, kita inspeksi selanjutnya adalah edema. Apakah ada pembengkakan? Tadi sudah disampaikan ya, kalau memang pasien mengalami edema anasarka, maka otomatis seluruh akan terjadi lagi pembengkakan. Kemudian apakah kemungkinan adanya kista, kemudian ada hematom, adanya laserasi, adanya ulkus, sama tadi seperti pemeriksaan penis, kita inspeksi itu. Kemudian yang langkah berikutnya masih tetap di pemeriksaan skrotum adalah pemeriksaan transiluminasi. Apa pemeriksaan ini? Kemarin sudah kita bahas sebelumnya di video yang sebelumnya, bahwa transiluminasi kita menggunakan senter. Kita menggunakan senter untuk melihat kemungkinan adanya hernia skrotalis dan untuk menilai dari isi skrotum. Ya, jadi misalnya skrotum ini mengalami adanya massa, lebih aman yang 300 ya. Baik, lanjut. Kita akan melakukan pemeriksaan transiluminasi, yaitu untuk menyingkirkan kemungkinan adanya hernia skrotalis dan untuk menilai dari isi skrotum. Jadi, ketika di sini kemungkinan adanya massa atau misalnya adanya hidrokel atau cairan di skrotum, maka kita bisa melakukan dengan pemeriksaan senter. Ya, jadi kita menggunakan cahaya di ruangannya harus gelap, jadi kita pastikan lampunya sudah mati, lampunya atau ruangannya gelap, pencahayaannya diredupkan. Kemudian kita memberikan cahaya. Jika tembus cahaya ya, jadi ketika kan posisi begini ya, jika misalnya cahayanya tembus ya, ini lampunya mati. Jadi jika cahaya menembus, maka yang terkumpul di sini adalah cairan. Tapi kalau tidak tembus cahaya, maka ini adalah massa. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi testis. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan palpasi pada testis. Palpasi testis ini kita harus membandingkan kedua testis secara simultan dengan palpasi keduanya menggunakan ibu jari dan jari telunjuk ya. Jadi kita bedakan ukurannya, bentuknya, konsistensinya, sensitivitas terhadap tekanan. Jadi kita bandingkan antara yang kanan dan bagian yang kiri. Kita lakukan palpasi. Apakah antara kanan dan kiri ada perbedaan ukuran? Kemudian jika ada perbedaan, jadi sebelumnya kita sudah mereview untuk ukuran testis. Jika memang lebih dari ukuran normal, kemungkinan ada pembengkakan. Jika ada massa, maka perlu kita kaji lebih dalam pembengkakan tersebut, besarnya seperti apa, ukurannya seperti apa, konsistensinya seperti apa, sensitivitasnya seperti apa di area antara skrotum, antara di testis kanan dan testis kiri. Jadi harus dilakukan palpasi di kedua area ini. Oke. Selanjutnya adalah lokalisasi epididymis. Jadi maksudnya adalah di dalam testis ya, ini kan skrotum. Ini ada testis. Di dalamnya
lapisan lokalisasi berikutnya adalah melokalisasi epididemis dengan palpasi testis secara perlahan. Ya, kita temukan dengan palpasi ini kita temukan bagian yang bergerigi dengan nodul yang lembut dimulai dari pole atas testis menerus ke pole bawah. Ya, jadi dari bagian atas testis ya kita temukan umumnya dia berada di pole belakang ya. Jadi di area belakang sini ya, di area belakang sini ya. Jadi kita dari depan. Nah, jika teraba di depan kita malah menemukan pole bergerigi, dicurigai itu, nah berarti kemungkinannya ada gangguan pada epididemis. Apakah ada pembengkakan seperti itu ya? Karena normalnya dia berada di area belakang, di area sini ya. Oke. Setelah kita mencatat lokalisasi epididemis, ya, maka sudah selesai pemeriksaannya. Jadi selanjutnya adalah tahap terminasi. Sebelum di tahap terminasi ini, kita akan simpulkan hasil pemeriksaan. Sebelum kita melakukan hasil dokumentasi, maka kita buka dulu handscoon-nya. Karena ini tadi sudah megang organ genitalia, jadi kita lepaskan handscoon. Ya, jadi seperti yang sebelumnya saya pernah. Ya, kemudian kita buang di bengkok. Ya, setelah ini kita cuci tangan terlebih dahulu, barulah kita lakukan dokumentasi. Apa yang didokumentasikan? Tindakannya namanya apa, kemudian jamnya berapa, kemudian tanggalnya, harinya, jamnya, kemudian hasil yang diperoleh. Jika ditemukan dari inspeksi penis, apa yang ditemukan, palpasi penis, apa yang ditemukan, inspeksi skrotum, apa yang ditemukan, palpasi skrotum, apa yang ditemukan. Kemudian selanjutnya adalah respon klien selama tindakan. Jadi jangan lupa ketika melakukan pemeriksaan tadi, ketika kita melakukan inspeksi saja, apakah pasien sudah meringis atau seperti apa, ketika palpasi pasiennya apakah merasa nyeri, kemudian ada lokalisasi nyeri. Jadi itu kita sampaikan responnya. Jadi ada respon secara subjektif dan objektif. Objektifnya adalah dari hasil pemeriksaan kita. Kemudian nama dan paraf perawat yang melaksanakan tindakan. Baik, sekian praktek standar operasional prosedur dari pemeriksaan genitalia laki-laki secara eksternal. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk mahasiswa keperawatan untuk dapat diskusi selanjutnya bisa di kolom komentar dan kita bisa sharing informasi selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.